Halo Bapak Guru dan teman-teman, nama saya Brian Maretson Siombing. Saya dari kelas 10, mereka belajar 8. Hari ini saya akan melakukan renungan dari kitab Matius 25 ayat 14 sampai 30. Sebelum kita masuk ke renungannya, marilah kita berdoa pembuka. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Yesus yang baik, terima kasih karena Engkau telah berkati kami dari pagi hingga saat ini ya Tuhan. Sekarang kami ingin mendengarkan sabda-Mu ya Tuhan. Kiranya Engkau membuka hati dan pikiran kami agar kami dapat mendengarkan sabda dan firman-Mu dengan baik ya Tuhan. Ya Tuhan, inilah doa anak-Mu yang kurang sempurna, sempurnakanlah dalam kerajaan-Mu. Amin. Renungan kita pada hari ini diambil dari kitab Matius 25 ayat 14 sampai 30. Beginilah firman Tuhan. Sebab hal kerajaan sorga sama seperti seorang yang mau berpergian ke luar negeri, yang memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka. Yang seorang diberikannya 5 talenta, yang seorang lagi 2, dan seorang lagi 1. Masing-masing menurut kesanggupannya, lalu ia berangkat. Segera pergilah hamba yang menerima 5 talenta itu. Ia menjalankan uang itu, lalu beroleh laba 5 talenta. Hamba yang menerima 2 talenta itu pun berbuat demikian juga dan berlaba 2 talenta. Tetapi hamba yang menerima 1 talenta itu pergi dan menggali lubang di dalam tanah, lalu menyembunyikan uang tuannya. Lama sesudah itu pulanglah tuan hamba-hamba itu, lalu mengadakan perhitungan dengan mereka. Hamba yang menerima 5 talenta itu datang dan ia membawa laba 5 talentanya. Katanya, "Tuan, 5 talenta Tuan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah beroleh laba 5 talenta." Maka kata tuannya itu kepadanya, "Baik sekali perbuatan itu. Hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil. Aku akan memberikanmu kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan tuanmu." Lalu datanglah hamba yang menerima 2 talenta itu. Katanya, "Tuan, 2 talenta Tuan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah beroleh laba 2 talenta." Maka kata tuannya itu kepadanya, "Baik sekali perbuatanmu itu. Hai kamu yang baik dan setia. Engkau telah setia memikul tanggung jawab dalam perkara yang kecil. Aku akan memberikanmu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan tuanmu." Kini datanglah juga hamba yang menerima 1 talenta itu dan berkata, "Tuan, aku tahu bahwa Tuan adalah manusia yang kejam, yang menuai di tempat di mana Tuhan tidak menabur, dan yang memungut dari tempat di mana Tuhan tidak menanam. Karena itu aku takut dan pergi menyembunyikan talenta Tuan itu di dalam tanah. Ini, terimalah kepunyaan Tuan." Maka jangan tuannya itu, "Hai kamu hamba yang jahat dan malas. Jadi kamu sudah tahu bahwa aku menuai di tempat di mana aku tidak menabur dan memungut dari tempat di mana aku tidak menanam. Karena itu sudahlah seharusnya uangku itu kau berikan kepada orang yang menjalankan uang, supaya sekembaliku aku menerimanya serta dengan bunganya. Sebab itu ambillah talenta itu daripadanya dan berikanlah kepada orang yang mempunyai 10 talenta itu. Karena setiap orang yang mempunyai, kepadanya akan diberi, sehingga ia berkelimpahan. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya. Dan campakkanlah bahwa yang tidak berguna itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi." Renungan. Talenta itu merupakan sebuah skill ataupun kelebihan dari setiap orang. Kita sebagai manusia pasti memiliki talenta minimal 1. Ya, mungkin ada dari saudara-saudara sekalian yang masih belum tahu talentanya. Ya, pasti banyak sih yang begitu. Ya, talenta itu memang harus kita kembangkan. Jika kita punya talenta, kita harus tanggung jawab
terhadap talenta, kita harus mengembangkan talenta. Kita juga bisa memiliki lebih dari satu talenta. Karena Tuhan berkata seperti itu, jika kita sudah memiliki talenta, maka kembangkanlah dan pertanggungjawabkanlah talentamu. Oleh karena itu, kita harus memiliki talenta. Karena kita diciptakan Tuhan memiliki talenta. Jika kita tidak memiliki talenta, maka kita sudah malas ya. Karena kita tidak ingin memiliki talenta atau berusaha mencari kelebihan kita. Maka dari itu, kita harus memiliki talenta atau bakat seperti menyanyi, bermain musik, atau lainnya. Oleh sebab itu, makanya kita harus bertalenta dan menanggung-jawabi talenta yang kita miliki. Karena Tuhan mengatakan seperti itu. Dan jika kita tidak memiliki dan bertanggung-jawabi talenta kita, maka kita telah melanggar perkataan Tuhan dan kita bisa masuk ke dalam dosa. Jadi kita harus mengembangkan talenta dan menanggung-jawabi segala talenta yang kita miliki. Amin. Mari kita berdoa. Yesus yang baik, terima kasih karena Engkau telah memberkati kami selama sampai saat ini ya Tuhan. Kami sudah mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Biarlah firman yang kami dengar ini dapat kami lakukan dan laksanakan dalam kegiatan kami sehari-hari, khususnya bagi kami, agar kami dapat selalu mengetahui apa yang akan kami lakukan. Ya Tuhan, kami adalah orang yang memiliki talenta. Bantulah kami ya Tuhan, agar kami dapat mengembangkan talenta yang kami miliki dan menanggungjawabkan talenta yang kami miliki. Kami ini ada manusia yang berdosa ya Tuhan. Ampunilah segala dosa yang kami buat, sengaja maupun tidak sengaja. Hanya dalam nama-Mu kami telah berdoa dan mengucap syukur. Santo Thomas Aquinas, doakanlah kami. Santo Yohanes dan Bosco, doakanlah kami. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Sekian renungan dari saya. Terima kasih.